Kapal pinisi merupakan warisan budaya kebanggaan Indonesia yang sudah ada sejak ratusan tahun lalu. Kemampuan dan keterampilan pembuatan kapal pinisi diturunkan dari generasi ke generasi dengan tetap mempertahankan tradisionalitas di dalamnya. Sebagai wujud meneruskan tradisi kapal tersebut, pemerintah Makassar membuat 2 kapal pinisi tepat berada di Center Point of Indonesia atau yang kita kenal sebagai CPI, dengan tujuan pariwisata yang menyuguhkan keindahan tidak hanya wilayah Makassar, tetapi juga ke-7 pulau kecil di sekitarannya. Hebatnya lagi, kapal pinisi ini dibuat dengan kualitas tinggi dan dalam pengerjaan yang super cepat. Lalu, siapakah galangan kapal yang mendapatkan kepercayaan untuk membuat kapal pinisi tersebut? Yuk mari kita saksikan perbincangan dengan Bapak Haji Haris selaku pemilik CV Andrian Muda Mandiri berikut ini. Oke, baik. Tadi kita sudah menanyakan beberapa pertanyaan yang diajukan kepada konsultan dari kapal pinisi ini. Nah, kita selanjutnya adalah mau nanya-nanya nih kepada kepala proyek dari kapal pinisi ini. Nah, saat ini kita sudah bersama dengan Bapak Haji Haris. Selamat siang, Bapak. Siang. Perkenalkan, nama saya Tania. Saya salah satu perwakilan tim khusus yang dikirim sama Ceket untuk meliput dari proses pembuatan kapal pinisi yang ada di Makassar ini. Nah, saya izin untuk menanyakan beberapa terkait dengan kapal pinisi ini ya, Pak ya. Oke, yang paling pertama nih, Pak, dari proses pembuatan kapal ini gitu, apa sih yang menjadi tujuan dari pembuatan kapal ini? Tujuannya ini untuk dibangunnya kapal untuk wisata supaya itu adanya namanya program pemerintah Kota Makassar. Supaya dia memiliki bukan saja lambangnya pinisi, tapi ada memiliki fisik bukti bahwa kapal pinisi, kapal tradisional Sulawesi Selatan. Jadi kapal kebanggaannya dari Sulawesi Selatan ya, Pak ya, bisa dibilang tidak ada yang satu-satunya. Jadi beneran satu-satunya ya, Pak ya? Ya, tidak ada satu-satunya. Karena asal usulnya pinisi memang di Sulawesi Selatan, dari Desa Ara, Kecamatan Bontobai, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan. Berarti tujuannya selain dari pariwisata itu sendiri, pengenalan dan pertanyaan eksistensi dari kapal kayu ini sendiri ya, Pak ya. Gitu. Oke, selanjutnya nih Pak, gimana dan bagaimana sih gitu perkembangan dari proyek kapal ini? Sudah sejauh mana proyek ini berjalan? Kalau sejauh ini sekarang sudah 80%. Dari awal ya. Ini perselang waktu yang selama kita pakai sudah kurang lebih 4 bulan, 120 hari. Sedangkan di kontrak itu 240 hari. Berarti masih ada 50% waktu yang tersisa. Sedangkan pekerjaan ini sudah mencapai 80%. Berarti keuntungan kami waktu. Dan paling yang tercepat. Tidak pernah terjadi selama ini saya kerja kapal di barusan kali ini. Begitu cepat. Oke, bagaimana sih Pak, itu tadi Bapaknya sudah menjelaskan gitu bahwa ini kapalnya tercepat ya Pak, tercepat gitu. Nah, itu koordinasinya seperti apa gitu sehingga pergerakan dari awal kita dipercayakan bahwa kemenang kami, saya begitu membuat satu tabelnya pergerakan waktu, rencana waktu sekian, pendahuluan, persiapan bahan baku, sudah itu peletakan lunas, permulaan pekerjaan, sampai dia kerja bodi kapal, bodinya, sampai tulang-tulangnya, alhamdulillah sesuai dengan harapan yang saya tentukan, begitu. Berarti pas ya Pak ya, dari perencanaan sama malah kan lebih cepat. Oh iya, makanya ini rekor betul-betul selama ini saya kerja, sudah puluhan tahun. Nah, dan memang tenaga yang pakai sesuai dengan harapan saya.
Nah tadi seperti yang Bapak sudah sebutkan gitu ya, ada beberapa step gitu yang harus diperhatikan gitu. Nah, apa aja sih yang menjadi spesifikasi dari teknis dari pembuatan proses kapal ini? Tekniknya gini, tergantung dari harus persiapan memang teknik dari segi bahan baku. Bahan baku dari segi pendanaan juga. Kalau pendanaannya oke, bahan bakunya ada, tenaganya fit, tidak ada masalah. Nah gitu. Berarti antara koordinasi dari bahan baku, lalu juga tenaga kerjanya, gitu, dan segi pendanaannya. Itu connect semua. Tiga segi ini harus duduk bersama. Tanpa itu semua tiga ini tidak mungkin jalan. Bisa berjalan dengan baik ya Pak ya, seperti yang terjadi. Pasti pincang. Nah, tadi Bapaknya sudah menyebutkan bahwa ada bahwa bahan baku itu menjadi triangle ya Pak ya, yang saling berkaitan gitu kan. Dengan tiga ini. Nah, bahan baku seperti apa sih Pak yang dibutuhkan gitu untuk proses pembuatan kapal ini? Kalau bahan baku dari kayu yang kelas 1 seperti kayu besi, bikti, jati. 3 jenis kayu yang dipakai. Jadi itu seperti kayu bahan baku untuk dinding kamarnya kayu jati. Itu dipersiapkan sebelum dipakai. Kalau nanti mau dipakai baru dipersiapkan berarti ada kendala. Berarti menunggu berarti tergeserlah waktu yang ditentukan. Pokoknya sebelum dipakai disiapkan. Jangan serta mau dipakai baru disiapkan, enggak. Sebelum dipakai disiapkan bahan baku. Kurang lebih Bapak berkecimpung di dunia kapal ini sudah berapa lama Pak? Sudah puluhan tahun. Kalau kita saya mulai tahun 78. Saya sudah ada kerja di NTB San 5, Nusa Tenggara Barat. Sejak muda ya Pak ya? Iya, di NTB sudah itu pergi ke Surabaya, Gresik, Probolinggo. Pernah saya perantau juga saya dulu. Sebelum akhirnya kembali ke sini ya Pak ya untuk kami selalu kembali. Begitu bukan kami pergi kerja sana mau tinggal sana enggak. Setelah selesai kerjaan pulang. Mau seperti nanti saya pulang ke daerah saya sendiri. Nggak mungkin mau tinggal di sini. Begitu. Oke deh. Nah Pak, ini kan termasuk proyeknya dari termasuk yang agak lumayan besar ya Pak. Ya, nah, apa sih yang menjadi tantangan gitu Pak dalam menjalankan proyek kapal ini? Tantangan ini saya kerja di Makassar ini memang tantangan berat. Bukan walau muka mental kuat, mesti cepat rusuh sendirinya karena tantangan itu tantangan berat karena banyaknya sorotan LSM, tapi saya sadar saja saya ini kerja datang sini sesuai dengan kontrak saya pegang, aturan saya pegang, gitu, dan sesuai kerja sesuai dengan gambarnya dengan speknya saja, jadi tidak ada keraguan di dalamnya, tetap saja maju. Oke itu. Nah, bagaimana sih Pak kontribusi dari proyek ini gitu terhadap perkembangan industri kapal tradisional yang ada di wilayah ini? Perkembangan industri ya kita memang harus ada begitu, kita mau begitu ke depan karena kalau kita dari awal di bagaimana bisa generasi pelanjut itu harus diarahkan bagaimana bisa ini seperti memegang satu perusahaan tidak segampang itu, tanggung jawabnya berat karena kita berlawan artinya tanggung jawab sama orang banyak, pemerintah siapa saja tak begitu. Beda kalau swasta, satu orang bisa dihadapi selesai. Kalau pemerintah begini nggak gampang, banyak melihat apa itu begitu, datang lagi bagaimana pekerjaannya sukses bisa begitu. Banyak tantangannya. Banyak ya Pak ya. Oke Pak, ini sebagai penutup nih Pak, mungkin bisa dikasih saran atau misalnya pesan gitu bagi generasi muda dalam menjaga eksistensi dari kapal kayu ini sendiri. Bisa. Pesannya seperti apa nih yang mau disampaikan ke Bapak untuk generasi selanjutnya nih yang mau melanjutkan? Jagalah kualitas. Pekerjaan apabila ada satu kepercayaan, diberikan kepercayaan, jaga sekali-kali sesuai dengan apa yang tertera dalam perjanjian itu. Jangan sekali-kali ingkari. Kapan kau ingkari, kau terjebak sendiri. Begitu. Berarti harus menjaga ini ya Pak, kualitasnya dari kapal ini ya. Sesuai dengan permintaannya sendiri. Dengan
spesifikasinya. Gitu. Oke Pak, itu sekian dari kita Pak. Terima kasih untuk waktunya dan terima kasih. Sekian video keseruan kami di Sulawesi. Jangan lupa like, komen, subscribe, serta share ke teman-teman kalian ya, agar tidak ketinggalan video menarik kami berikutnya. Salam satu ombak.